Anda pasti sering banget kan lihat meme soal celana cingkrang di media sosial, tapi pernah kepikiran lebih jauh nggak sih soal pesan di baliknya? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah kritik menarik dari Abdullah Faizin. Tujuannya bukan buat menghakimi ya, tapi untuk memahami gimana sebuah ajaran bisa jadi terasa dangkal di dunia maya. Oke, yuk kita langsung masuk aja. Pertanyaannya tuh simple tapi dalam. Menurut si penulis, ini tuh beneran soal esensi sunnah? Atau jangan-jangan cuma jadi dangkal gara-gara cara kita menyampaikannya? Penulisnya mengamati fenomena meme dakwah ini nyebarnya cepet banget, kayak jamur di musim hujan. Coba deh cek, dari lini masa Facebook, postingan Instagram, sampai video-video pendek di TikTok, konten kayak gini ada di mana-mana dan gampang banget ditemuin. Terus apa sih argumen andalan yang sering banget kita lihat di meme itu? Biasanya argumennya itu super simpel, to the point, dan fokus ke satu aturan yang kelihatannya mutlak banget, aturan soal pakaian yang panjangnya ngelewatin mata kaki. Nah, ini dia nih, dalil yang paling sering dikutip. Cuma sebaris kalimat. Pakaian yang di bawah mata kaki, maka ada di neraka. Sebuah hadis riwayat Bukhari. Pesannya jelas, kuat, dan ya jujur aja, pas banget buat dijadiin meme. Nah, tapi disinilah penulisnya mulai ngajak kita mikir lebih dalam. Jangan-jangan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lost in translation waktu teks kuno ini loncat ke media sosial kita. Poin pertama dari penulis itu soal bahasa. Istilah asli di hadis itu kan izar. Itu loh kain kayak sarung yang dipakai zaman dulu. Nah, yang kita ributin sekarang kan celana, pakaian modern. Kata penulisnya, menyamakan dua hal ini gitu aja itu bisa jadi kesalahan fatal yang mengubah semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung argumen penulisnya. Apa itu? Konteks yang hilang. Dan konteks ini cuma satu kata tapi penting banget, kesombongan. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada versi meme yang singkat, padat, dan kesannya menghakimi banget. Di sisi lain, ada hadis lain yang nambahin satu kata kunci yang super penting, kesombongan atau khuyala. Menurut penulis, kata inilah yang jadi pembedanya. Loh, kenapa sih kesombongan ini jadi penting banget? Gini, penulis ngejelasin konteks sejarahnya atau asbabul wurudnya. Dulu itu, para bangsawan dan orang kaya sengaja pakai jubah yang ngejuntai sampai nyeret tanah. Buat apa? Buat pamer status dan kebanggaan. Jadi panjangnya pakaian itu ada kaitannya langsung sama arogansi. Nah, buat ngebuktiin lagi kalau niat itu penting, penulisnya ngangkat sebuah dialog yang manusiawi banget, sebuah klarifikasi langsung dari Nabi Muhammad. Jadi ceritanya salah satu sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar itu ngerasa cemas. Beliau bilang, salah satu sisi pakaianku tuh suka melorot, kecuali aku bener-bener jagain. Ini nunjukin kan kalau ini tuh masalah praktis sehari-hari, bukan disengaja buat gaya-gayaan. Terus, apa jawaban Nabi? Sederhana banget. Kamu tidak melakukan itu karena kesombongan. Jawaban ini menurut penulis jadi bukti pamungkas. Kalau yang jadi masalah utama itu bukan panjang pendeknya kain, tapi niat di dalam hati. Nah, dari sini nih, kritik penulisnya jadi lebih luas. Udah bukan lagi soal celana doang, tapi soal cara kita beragama di zaman digital. Bahaya dari apa yang dia sebut iman copy-paste. Penulis menyoroti sebuah budaya copy-paste yang kata dia miskin kajian. Jadi, konten diambil, disebar, terus langsung dipakai buat ngejudge orang lain. Semuanya dilakuin tanpa pemahaman yang benar-benar dalam. Terus, gimana ceritanya teks yang rumit bisa jadi meme yang kaku dan hitam putih? Nah, penulis ngegambarin prosesnya kayak gini. Pertama, teksnya dicabut dari konteks aslinya. Kedua, diterjemahin sepotong-sepotong. Ketiga, disederhanain jadi meme, biar gampang dicerna. Dan yang terakhir, ya udah disebar luas tanpa ada yang ngulik lebih dalam lagi. Terus, solusinya apa dong? Nah, penulisnya ini nggak cuma ngekritik, dia juga ngasih semacam ajakan, sebuah seruan, biar kita belajar dengan cara yang lebih mendalam dan lebih bertanggung jawab. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Saran dari penulisnya sih simple tapi penting banget. Pertama, jadi konsumen info online yang cerdas. Kedua, jangan cuma terima terus langsung share. Ketiga, coba pahami konteksnya secara utuh. Keempat, belajar dari guru yang silsilah keilmuannya jelas atau punya sanad. Dan yang paling penting, sadari kalau teks-teks agama itu emang kompleks. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Lain kali, sebelum jari kita ngeklik tombol share buat sebuah meme atau kutipan agama, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Aku beneran udah paham belum ya?